Memang dalam hidup harus ada cobaan dan ujian dulu ya Mbak. Berapa kali tadi aku coba refresh. Iya. Aku dari tadi refresh nih kenapa sinyal aku atau kenapa gitu kan. Mungkin hujan kali ya. Hujan soalnya di sini. Oke, by the way suara aku. Signal dua-duanya nih. Bisa nggak suaranya? Iya. Aku dengar suara Mbak sih. Mbak Sinta dengar suara aku nggak? Dengar, jelas kok. Kedengeran ya, jelas ya, ya alhamdulillah. Akhirnya setidaknya kita bisa live video seperti ini lebih enak kan ngobrolnya. Takutnya tadi aku udah kepikiran aja nih kita nggak bisa live by video seperti ini, nggak enak banget kalau kayak gitu. Iya, pause aja sama putus ini semua signalnya. Padahal udah pakai internet, terus diganti lagi pakai telepon pakai handphone. Juga memang mungkin karena hujan dari tadi ini nggak berhenti, udah agak 5 jam di daerah sini Jakarta. Oke, nggak apa-apa. Yang penting mudah-mudahan kita bisa going well sampai nanti selesai. Dan ngomong-ngomong, apa kabar? Lagi di mana nih Mbak? Masih di luar rumah kayaknya kelihatannya. Ada di warung aku nih. Masih biasa, di dapur ya? Kerja tiap hari. Oke. Terus ngomong-ngomong dapurnya gimana selama pandemi di akhir-akhir tahun ini? Apakah ada perkembangan yang signifikan atau masih kayak ya yang terakhir kita ketemu itu kan Mbak Cynthia bilang banyak inovasi baru nih yang dibuat gitu kan? Ya alhamdulillah sih ada progres yang pasti. Terus juga kita punya tim baru di sini. Terus juga kita lagi coba lagi untuk strategi marketingnya bagaimana dengan keadaan yang sebenarnya juga dibilang lebih baik juga tidak ya. Tapi hanya bersyukur saja dan hanya feeling grateful bahwa kami masih survive. Saya sama tim ini juga ya kan hanya berusaha, cuman bahwa bersyukur saja. Berapapun yang kami niati setiap hari itu untuk bisa sales, untuk bisa kami juga bisa bikin ide-ide baru ya kan. Tapi ya itu lagi sesuatu yang kita pikirin ke depan kayak gimana. Yang penting kita punya goal, yang penting kita punya planning. Tiap hari cuman saya bilang sama anak-anak di sini bahwa bersyukur aja ya kalau kita masih ada tamu, kita masih bisa ketemu, masih sehat, ya kan? Yang lain-lain biarin aja serahkan kepada alam. Betul, iya karena gimana pun juga kondisi ini kalau kita mau ngeluh terus-terusan juga nggak bener gitu ya, maksudnya kitanya malah jadi stres gitu kan. Makanya nih malam hari ini mumpung kita baru masuk tahun baru ya lewat 1 minggu yang lalu lah, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Menurut Mbak Cynthia kan waktu itu kita ngobrolin tentang pengalaman experience Mbak Cynthia yang nggak sedikit gitu kan, apalagi mengenai sebelum hubungan Mbak Cynthia yang pernah sebelumnya dan sekarang. Makanya sekarang enaknya sih menurut Mbak Cynthia dan juga teman-teman ada yang join gitu bareng sama kita, tahun baru itu mending punya pasangan baru atau kepribadian baru sih Mbak Cynthia, by the way. Sebenarnya topik kamu tuh menarik sekali gini, ya kan? Oh ya. Pas tadi tuh dari kemarin tuh sempat ngirimin ke beberapa teman-teman juga, katanya pasangan baru, mau cari masalah baru gini hari katanya ya kan, satu belum beres lagi. Karena kalau bicara soal kepribadian udah pasti itu beda dengan mencari pasangan baru. Kepribadian itu kan juga sudah, apalagi kita tergantung umur ya. Kalau memang umur sudah lebih matang ya pribadi itu sudah terbentuk sebenarnya. Cuma tinggal bagaimana kita kompromi dengan hari-hari kita dan perjalanan ke depannya seperti apa. Kalau kita ngomongin lagi soal tadi cari pasangan baru, ya sebenarnya sih sah-sah aja dan itu hanya pilihan hidup kan, ya kan mencari pasangan. Cuman hasilnya, jangan cari pasangan baru akhirnya membuat kepribadian kita berubah bukan jadi diri kita. Dan juga akhirnya juga mencari pasangan baru, mencari masalah baru. Karena bukannya tidak mungkin bahwa pasangan baru itu semuanya akan fine-fine dan nyaman-nyaman aja nih, ya kan? Isunya choices lagi. Gitu. Ya sudah lucu juga sih kak kalau yang di sini yang memang single yang merasa bahwa this year I have a goal untuk bisa punya pasangan baru lagi. Tapi pasangan baru itu bukan berarti kepribadiannya juga akan dipilih menjadi baru. You have to be yourself.
You have Iya. to choose like whatever you make you happy, ya kan, comfort. Banyak sih yang teman-teman juga bilang, wah, ini tahun kayaknya gue mesti set goal nih ya. Kayaknya udah cukup nih gue pacaran, kayaknya cukup. I have to looking for somebody yang really settling down. Fine aja, cuma kembali lagi ya kan, sadar umur juga, sadar diri juga, gitu kan. Oke. Ngomong-ngomong tentang umur, tadi kan berapa kali Mbak Cynthia bilang umur. Mbak Cynthia tuh nggak maksud aku di sini nggak kelihatan sudah berumur loh. Padahal Mbak Cynthia tuh jauh di atas aku kan, umurnya masih kelihatan muda, terus juga energinya masih kelihatan positif gitu kan. Apakah ini salah satu hal yang maksudnya menjadi salah satu poin penting buat diri seorang Cynthia bahwa ya gue harus terus tampil muda gitu loh, walaupun umur gue udah banyak gitu. Kalau muda mah anugerah aja kali ya, tapi juga mungkin kalau belajar dari sekeliling kita itu, muda itu tergantung dari kita sendiri yang buat. We can look old when we think like kayaknya semua hidup lebih sulit. Kalau orang-orang bilang bukan berarti aku kayak kamu juga sama kayak teman-teman lain juga nggak pernah punya problem, nggak stres. Cuman memang anugerahnya memang ini muka juga cukup lumayan orang bilang ya kan, it doesn't look like my age ya kan. Kedua mungkin karena belajar selalu berpikir positif, dan itu yang tidak mudah sebenarnya. Orang bisa aja teori bilang, you have to think positive, you have to feel positive. Tapi yang namanya energi datang ke kita kadang-kadang membuat kita tidak menyikapi dengan secara positif. Ya kan? Kalau dibilang lagi juga, hey, you look young, you always be happy, you look happy. Ya, kita tidak usah kasih orang kita lagi susah kok. Kalau saya memang dari dulu juga tidak pernah yang namanya kayak curcol, kayak curcol di sosmed ya kan, with the problem atau apa. Terus juga mungkin bukan memang I'm not the type yang orang yang memang akan menunjukkan bahwa hey I'm really feeling not good today atau seperti itu ya kan. Secara juga ya mungkin juga kalau aku bilang nih ya cara pola hidup kita. Kan? Cara pola hidup itu tuh sangat pengaruh ya kan. Aku bukan tipikal orang juga seperti orang bilang yang sekarang be able untuk doing exercise ya kan. Terus juga bukan orang yang juga berpola makan sehat bener, kagak. Bukan tipikal orang juga yang kata orang you look young because you have to like taking care your skin, your itulah dan aku mah orangnya mah yang santai-santai aja. Sampai kadang-kadang orang bilang, lu pakai apa sih yang muka lu di detox ya? Iya. Yang enggak sih syukur aja memang kebetulan mungkin memang aku punya skin juga nggak banyak masalah karena mungkin alam sudah tahu bahwa aku sudah cukup banyak masalah, jadi jangan ditambah lagi dengan wajah aku bermasalah. Iya, oke, itu good point banget sih, karena memang jujur aja waktu pertama kali kita ketemu di studio kan ya Mbak Cynthia, kita ngobrol-ngobrol gitu kan, terus Mbak Cynthia sempat mention usianya itu udah 50 gitu kan, aku tuh, hah really gitu, kayaknya kok nggak kelihatan, oh salah ya gue nyebut, belum banyak yang lihat kok Mbak, maksudnya belum kelihatan sampai sana usianya gitu loh. Nah, kalau sekarang misalkan nih Mbak Cynthia, kita kan memasuki tahun 2021, banyak sekali orang yang katakanlah setiap tahun punya resolusi gitu. Kita sebelum balik lagi ke topik, mau tahu deh resolusinya seorang Cynthia sendiri apa yang paling terbesar, dan mungkin ini bisa di-sharing juga buat yang sedang menyimak malam hari ini. Kalau ngomongin resolusi itu mungkin memang setiap bangun tidur pun saya sudah mengingatkan kepada pikiran itu untuk mempunyai resolusi. Resolusi sebenarnya seperti goal ya kan. Apa juga yang tiap hari itu yang harus kita selesaikan, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang hopefully hari ini apa yang kita mau itu bisa terselesaikan. Resolusi di-share sebenarnya jujur sebenarnya jadi merasa kadang-kadang juga sedikit down karena keadaan ya kan, which is yang dari kemarin 11 bulan sendiri banyak hal yang tidak bisa diselesaikan ya kan, dengan ya karena memang sebenarnya kan karena lingkungan sekelilingnya juga tidak begitu mensupport lagi ya kan,
sejak gara-gara COVID ini gitu. Jadinya I cannot do my design quite well, ya kan. I cannot do the goal resolusi yang mestinya sudah di-achieve dari sebelum kita tahu bahwa keadaan bulan Maret itu sangat membatasi ya namanya orang-orang untuk bisa lebih kreatif, ya kan. Secara juga pekerjaan menjadi tertunda. Tapi buat saya sih, buat aku Kim ya, bahwa resolusi itu berarti juga bahwa this year I have a goal, ya kan. Bagaimana mungkin harus kembali lagi, dapur is still my kitchen ya. Aku juga punya planning dengan kitchen mengembalikan mungkin brand aku yang dulu seperti aku bikin roti lagi, itu akan dijalankan, insya Allah. Terus juga desain harus jalan lagi, meskipun mungkin sangat close sekali karena keadaan Bali juga kan tidak bagus kan. Bali sendiri juga masih sangat terbatas semuanya. Jadi juga untuk tapi tidak akan menstopkan kepada juga untuk teman-teman juga bahwa resolusi itu bukan berarti juga hanya mempunyai goal, tapi mungkin disinilah kita diuji untuk bisa lebih kreatif dalam hal memicu kepala kita bagaimana kita harus melangkah. Ya kan? Karena aku melihat di sini juga duduk dengan beberapa customer, duduk dengan teman-teman baru di sini itu ya, bukan mereka tidak down. Kadang-kadang mereka juga rasa hopeless aja, ya sudahlah terserah nyari mau apa gitu kan. Pokoknya yang penting gue sehat. Aku bilang sekarang nomor satu, you have to keep healthy. Sekarang ini, resolusi di tahun ini bahwa I can survive until the end of the year, ya kan, to always be healthy. Karena healthy itu buat aku tuh priceless dibanding kalau cuma aku goal, ya kan, gue mau ini, gue mau itu. Secara memang kita akan hidup di seperti uncertain, ya kan. Sekarang ini kan di sini sepertinya semuanya ini baru gini episode PSBB lagi ya. Ini mau begini gimana lagi nih gue nih. Tapi karena tiap hari resolusi itu harus belajar berpikir positif, mungkin itu yang membuat aku sendiri harus selalu jadi keep alive dan memberikan energi yang baik kepada terutama anak-anak di sini, kepada staff-staff aku di sini. Nah itu dia, energi itu kan bisa menular ya Mbak Cynthia, makanya kita juga harus agak sedikit picky dengan keadaan begini, pinter-pinter pilih lawan bicara atau lingkungan yang energinya justru memberikan energi positif dibandingkan energi yang negatif gitu. Mbak, aku tertarik dengan tadi Mbak Cynthia yang bilang hopeless. Ya, semua everyone is hopeless this year, last year, which is in 2020 itu benar-benar ya udah hopeless, ada yang jobless, ada yang bahkan banyak sekali yang bercerai di tahun lalu, tingkat perceraian tinggi karena ekonomi berantakan kan, orang-orang lagi ibaratnya situasi pandemi ini semuanya kena lah dampaknya. Kalau kita hopeless pasti kan selalu ada hope. Apalagi di tahun baru kita selalu punya harapan baru kan, setiap tahun baru punya resolusi pun juga dengan harapan yang baru. Ini balik lagi kita ke topik yang kita akan obrolin nih Mbak gitu. Tahun baru itu mending punya pasangan baru atau kepribadian yang baru. Tadi Mbak Cynthia bilang kalau kepribadian kan ya memang sudahlah kepribadian kita. Mungkin nggak sih Mbak kepribadian seseorang yang tadinya dia itu agak sedikit ya tadi hopeless, terus kayaknya pikirannya negatif terus bisa dirubah gitu loh menjadi kepribadian yang more positif, more energik, sehingga akhirnya bisa going well menghadapi 2021 yang mudah-mudahan lebih baik dari tahun yang lalu gitu. What do you think? Kembali lagi sama tadi pilihan Mia. Pilihan apa tuh untuk mencari pasangan baru dulu, begitu? Atau tadi? Iya, kepribadian yang baru dulu sebelumnya. Kepribadian baru itu sebenarnya kalau buat saya itu sih luas ya, mengertiin kepribadian. Kemarin juga mikir sih pas dikasih pertanyaan sama Kimi ya kan, kepribadian. Karena ya setiap individu itu sudah terbentuk dengan pribadinya masing-masing. Kepribadian baru itu sekarang ini tahun ini yang kita perlukan adalah kepribadian dalam pola berpikir. Pola berpikir. Sesuatu, betul. Karena kalau dengan attitude ya kan sudah pasti orang itu sudah merubah cara polanya dia dengan stylenya yang tidak sebelumnya lebih normal kan. Seperti orang itu kan lebih secara fisik. Tapi kalau pribadi ya kan kembali lagi how you set your mind untuk bisa mengontrol dengan attitude
yang sudah ada dari kepribadian itu. Orang banyak berubah loh. Kalau jujur ya, ketemu teman-teman itu sebenarnya banyak yang kepribadian berubah. Banyak mungkin ada beberapa yang merasa tadinya agak songong ya, yang agak sombong, taunya mendadakan ya kok lebih low profile gitu kan. Ada juga yang kepribadian lebih show off, akhirnya dia sudah lebih bisa menahan diri untuk tidak terlalu show off, kecuali memang ada beberapa memang mungkin karena memang they have to do it ya kan, akhirnya mereka seperti itu. Nah kalau buat aku tuh melihat lebih kepribadian secara cukup di luarnya. Tapi kepribadian yang semestinya harus dirubah, ya kan? Itu adalah bukan mau dirubah, harusnya kita ke depannya kita lebih membentuk adalah kepribadian dalam cara berpikir juga. Karena sekarang itu semua dikontrolling dari mindset ini, ya kan? Attitude kita itu bergantung dari pikiran kita. Kalau pikiran kita seperti tadi dibilang dari kenapa? Itu bisa dilatih ya Mbak Cynthia kayak gitu ya, untuk membentuk mindset sendiri. Atau memang kita harus berada di lingkungan tertentu hingga akhirnya punya mindset yang positif terus? Itu kembali lagi sama tiap hari kita ngingetin sama diri kita. Seperti orang bilang, tadi kemarin aku ngajarin anak-anak juga di sini di dapur sama di ruang aku ya, bahwa apa ya kan. Dan sekarang itu kalian harus sadar diri. Ilmu sadar diri. Seperti aku mungkin aku pernah mention ke Kimi kan. Ilmu sadar diri itu adalah sadar bahwa kita itu hidup dengan reality yang sekarang, ya kan? Seperti kepribadian, sama juga reality melihat pasangan kita, ya kan? Reality melihat sekeliling kita. Jangan lagi berandai-andai bahwa kita, ya kan? Kita mempunyai attitude dan kepribadian itu yang masih dari sebelum keadaan sekarang. Orang banyak berubah sekali sekarang ini, ya kan? Jadinya Kimi jadi attitude kepribadian itu yang lebih sadar pada keadaan kita sekarang, ya kan. Terus juga attitude, kesadaran, kepribadian dari cara pola kita berpikir. Karena ini perjalanan masih panjang loh ini, ya kan. Ditambah lagi nanti ada isu-isu lagi, ada yang kebentuk lagi. Wah, ini udah mau PSBB lagi tanggal 11 sampai tanggal 25, diperketat lagi ini WFH dijadiin 75% segala macam. People is feeling like uncertain, udah pasti. Aku duduk di sini sama 1-2 customer tadi ngobrol aja bilang, aduh Mbak, ini masih buka Mbak nanti ya kan. Ini besok kalau dibatasin lagi gimana? Belum lagi ntar kita dikejar-kejar sama Satpol PP di sini ya kan. Orang yang masih bolak-balik ngeliatin, oh Mbak ini nggak bisa masih protokol begini begono. Hidup kita seperti kadang-kadang ini beneran is this real or only like ini aja gitu loh, hanya cuman karena ya banyak yang diikutin oleh hal-hal yang kadang-kadang tidak masuk ke kita punya logika gitu. Makanya itu kita harus balik lagi punya mindset yang bagus gitu ya Mbak, karena our mindset is become our reality nggak sih? Kalau kita berpikiran atau mindsetnya jelek, ya itu yang terjadi juga jelek seperti itu. Dan kepribadian itu berarti kita terbentuk oleh cara kita pola berpikir setiap harinya sekarang. Itulah membentuk attitude. Itu yang aku sempat pikir bahwa kepribadian itu kan ada banyak skupnya kan. Kepribadian dari apa gitu loh, dari cara kita bersikap, nyikapin orang apa. Tapi rupanya yang penting itu sebenarnya kepribadian dalam cara kita berpola berpikir. Itu yang semestinya menjadi pilihan ya kan untuk share gitu loh. Orang-orang itu sudah terbiasa dengan pola 11 bulan kan. Seperti ini, jadinya tidak biasa, mesti dibiasakan ya kan. Orang yang tadinya mengolah akhirnya seperti apa. Ya kan? Nah tapi ini tahun goal itulah yang harus sebenarnya pola pikir aja yang harus switch, ya kan, untuk membuat kita juga mempunyai kepribadian, choose the new konsep untuk our personality dan attitude. Mbak Cynthia, sebelumnya saya mau say hi dulu buat teman-teman yang sudah gabung join live Instagram malam hari ini. Hai, selamat malam. Selamat datang di live Instagram barengan podcast Listen to Kimi FM. Waktu itu Mbak Cynthia hadir sebagai narasumber di episode 15. Jadi ini adalah rangkaian podcast kita. Kalau misalkan mau dengar cerita dari Mbak Cynthia juga boleh, bisa didengerin di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, bahkan YouTube audio version juga. Dan di live IG ini kita ngobrol-ngobrol santai aja sih seputar tahun baru kan. Kalau misalkan tadi Mbak Cynthia sudah bahas tentang kepribadian yang baru, ternyata bisa dibentuk juga lewat mindset kita. Sekarang kita ngebahas tentang pasangan deh Mbak. Karena kan banyak juga nih orang yang hopeless tentang hubungan di tahun lalu. Kita bicara tadi ya, tahun lalu itu saya pernah lihat isunya juga, angka perceraian di Indonesia menjadi tinggi. Karena ya
kembali lagi orang ekonominya menjadi drop, kehilangan pekerjaan, kebutuhan semakin banyak tapi income-nya malah berkurang gitu kan. What do you think dengan fenomena seperti itu di tahun lalu, yang mana ya bisa jadi siapa tahu aja nih tahun ini mereka berpikiran apa gue cari pasangan baru aja ya, seperti itu. Kalau kemarin sih sempat 11 bulan berbicara dengan teman-teman ya kan. Sebenarnya yang menjawab perceraian bukan cuma hanya ekonomi, tapi mungkin karena mereka tidak terbiasa lagi kembali hidup dalam satu rumah saat PSBB lockdown, tidak boleh keluar rumah. Jadi yang pola-pola itu aja yang merubah jadi attitude itu kan, yang tadinya sudah terbiasa ketemu laki ya cuma 2-3 jam, mendadakan harus ketemu lakinya lebih dari 10 jam. Yang biasanya tidak ngadepin anak-anak ya kan dari pagi sampai malam, akhirnya di rumah gara-gara lockdown harus ngadepin kembali lagi kepada namanya real things. Ya kan, kehidupan. Karena itu juga banyak keluhan dari teman-teman. Aduh, gue kesel banget, gue bosan nih latihan laki gue tiap hari di rumah ya kan. Waduh, ini laki gue tiap hari. Karena mereka sudah tidak terbiasa lagi dengan gaya ya kan, gaya hidup dengan pola yang memang dari sebelumnya kan mereka juga, apalagi yang wanita karir ya. Begitupun dengan laki-lakinya. Yang tadinya hidupnya dari jam 9 pagi atau jam 8 sudah mungkin dari main golf sampai pulang malam lagi cuma makan sebentar terus dia bisa meeting, mendadakan cut off semuanya, dia tidak bisa kemana-mana. Kebayang nggak mesti balik ke rumah lagi ngadepin pasangannya, ngadepin anak-anaknya. Jadi sebenarnya yang micu untuk aku sendiri tuh melihatnya yang micu itu bukan soal dari ekonomi gitu loh. Tapi banyak hal-hal lain yang muncul karena ketidakbiasanya mereka itu untuk ya kan untuk bisa lagi berkomunikasi secara real life lagi. Karena kan kemarin tidurnya cuma 3 jam. Pulang udah capek tidur ya kan, udah besok pagi-pagi anak-anak bye-bye daddy, bye-bye mami, ya I'll go to school. And now they have to visit anak-anak. Itulah yang memicu. Tambah lagi dengan emosi. Satu, emosi kerjaan kagak ada, ngadepin anak-anak gua apa 3 yang bikin pening kepala buat mereka. Gua udah kagak biasa lagi nih Mbak katanya ya kan, gua harus di rumah ngeliatin anak-anak mendadak kan ya kan. Itu dari pagi sampai ke pagi lagi ya online, belum nyampe makanan pagi, siang, sore, malam, tengah malam lagi anak-anak kita. Itu loh Mi, itu tingkat psikis ya, sama stresnya itu bukan lagi udah ngomongin di luar dari dia tidak punya kerjaan atau tidak. Nah kalau untuk mencari pasangan, apakah itu akan juga menyelesaikan masalah yang sebelumnya? Kecuali memang dia udah punya masalah lama sih Mi, ya kan? Jadinya memang itu udah ada dari sebelum keadaan sekarang. Kalau menurut aku sih gitu, jadinya mencari pasangan baru ini tahun, kecuali kalau memang yang belum pernah ya kan, atau memang yang memang sudah benar-benar dari sebelum keadaan sekarang pun mereka itu pun memang sudah mempunyai masalah. Tapi mencari pasangan baru itu pun ya kan bukan berarti akan menyelesaikan masalah dengan keadaan sekarang. Jadi bisa dibilang solusi atau bisa dibilang lagi hiburan lah buat kita di tengah pandemi yang masih belum jelas sampai kapan ini selesainya ini, pasangan baru tidak termasuk ya Mbak Cynthia ya? Kalau aku sih emang udah punya, jadinya nggak usah pusing. Ini bicara teman-teman nih yang teman-teman mungkin ya malam hari ini yang masih single, belum ada pasangan, ya kan di rumah terus, work from home, terus kayaknya ya mungkin mereka punya satu kegiatan yang bisa bikin bisa bikin terhibur. Tapi kan gimana pun juga kita sebagai human butuh kasih sayang, butuh diperhatikan, butuh ya ibaratnya inilah pasangan gitu. Makanya itu jadi solusi nggak sih? What do you think kalau memang ya udah mungkin seseorang baru bisa lebih ini nih membantu gue, khususnya di emosi gue, kan katanya kalau lagi jatuh cinta itu beda energinya gitu kan Mbak. Nah ini nih yang rancu ya kan, single yang mana yang kita bicarain ya kan. Single itu juga bisa berasa bahwa dia punya pasangan, dia bisa merasa single ya kan. Kan pernah kita bahas ya kan. Ada orang yang double, dia merasa single. Ada orang yang single pun dia akan selalu merasa single gitu loh. Ya maksudnya dia meskipun dia udah punya partner atau gimana, dia akan merasa single. Kalau orang dibilang benar-benar single, I don't ever trust like somebody is always being single. Karena dia hidup sendiri sebenarnya. Tidak mungkin dia hidup hanya dengan dunianya. Saat dia bertemu dengan sosial media, ya kan, dia sudah tidak sendiri.
ya kan? Single dalam arti because lonely. Lonely itu tidak mungkin. Hanya cuman single bahwa dia belum menemukan partner hidup atau orang yang memang bisa setiap hari diajak hidup sama dia. Nah sebenarnya pengertiannya begitu, ya kan? Do you need somebody who is there for you, is always next to you, ya kan? Tapi kalau dikembali lagi bahwa ya kan, bahwa apakah perlu memang punya itu kan, punya partner baru atau gimana, kembali lagi saat itu partner ya kan lebih dari 2 kali 24 jam di sebelah kita, apakah itu membuat juga kenyamanan buat kita yang sudah terbiasa dengan kehidupan single? Kembali lagi jawaban kepada yang memang single gitu kan, karena susah nih gitu. Kalau kita mau jabarin bahasa single nih, single di mana nih? Ayu memang single dari status atau single cuman hanya perasaan saja? Oke. Wah, menarik ya. Ternyata orangnya double atau yang berstatus juga tidak sedikit yang merasa sendirian ya Mbak ya hari gini gitu kan. Mungkin ya kalau gitu ngapain punya pasangan kalau memang ngerasa sendiri gitu kan, gampangnya gitu kan. Tapi memang ya susah sih, kita hidup di Indonesia kan nggak bisa lepas gitu aja Mbak. Mungkin menurut saya banyak pertimbangan kenapa orang itu masih stay together walaupun tidak ada lagi rasa di dalamnya. Ada banyak faktor, karena keluarga, karena anak-anak gitu kan, walaupun ya sudah flat lah rasanya seperti itu gitu kan. By the way, untuk suasananya Mbak Cynthia sendiri menghadapi pandemi kemarin sama sekarang nih di tahun ini gitu, kegiatannya selain di dapur, apalagi nih Mbak yang bisa tetap bikin Mbak Cynthia itu waras dan tetap berpikiran positif gitu kan? Karena kan semua terbatas ya, kita udah nggak bisa kayak dulu yang bisa ketemu banyak orang secara langsung, pasti lebih banyak virtual gitu kan? Betul. Ya terkadang ya banyak sedikit lebih tetap kembali seperti dulu lagi, masih punya mimpi, ya kan? Mimpi untuk tetap melakukan my passion, mengerjakan desain, ya kan, masih punya mimpi bagaimana juga mau ngerjain itu roti-roti dulu lagi. Tapi rupanya pandemi ini banyak sekali hikmahnya gitu kan. Diambil positifnya bahwa kalau nggak pandemi belum tentu aku balik dapur loh, Mi. Iya ya, karena Mbak Cynthia pergi lagi ke pinggir pantai gitu kan. Iya, karena kan Mbak Cynthia pernah cerita juga kan di podcast bahwa ya gara-gara pandemi ini balik dapur, dan banyak juga teman-teman yang kaget kan balik ke dapur, karena Mbak Cynthia bukan hanya buka dapur atau buka usaha aja, tapi benar-benar terlibat di dalam dapur itu sendiri gitu kan. Bener. Ya ada hikmahnya dong ya Mbak ya. Ada perbedaan nggak Mbak ketika bikin maksud saya ketika bikin makanan dulu di era normal, benar-benar normal, sampai sekarang di era pandemi seperti ini, perbedaan signifikannya seperti apa? Mungkin dari bahan makanannya lebih mahal, atau mungkin aura dari teman-teman staff juga seperti gimana gitu kan? Mbak Cynthia rasakan. Sebenarnya PR yang agak berat itu saat kita memotivasi itu mental mereka dengan keadaan sekarang. Karena rupanya tuh apanya Mbak? Mental mereka itu, mentalnya oke. Waktu normal, ya kan, mentality mereka itu dari sebelum mereka itu harus menunggu bulan sejak di PHK, sejak di stop atau sejak maksudnya dikurangi ya, dia punya jadwal keseharian pekerjaan mereka itu, dan itu rupanya memang membentuk menjadi pribadi yang lebih banyak ditemukan lebih hopeless ya, jadinya yang cuma ngerasa ya udahlah gitu, yang penting udah pekerjaan, ya sudahlah, yang penting bersyukur aja deh gitu kan. Tapi motivasi untuk dia itu udah keburu down gara-gara kemarin mereka berharap bahwa tahun kemarin itu dengan goalnya mereka, gua akan dapat lebih achievement lebih nih ya kan, itu apalagi di FNB, kita tahu bahwa di FNB itu juga berantakan semuanya ya kan, dunia hospital itu sudah tidak bisa belum bisa normal yang benar-benar apa yang diekspektasi oleh teman-teman gitu ya, yang bergerak di situ. Tapi kalau untuk saya sendiri selalu berpikir, kalau nggak corona nih ya, kalau nggak gara-gara si COVID, gua nggak bakalan kayak begini nih gitu loh. Gua nggak bakalan balik lagi ke dapur, gua nggak bakalan lagi bisa akhirnya kembalikan
bikin dog roti lagi ya kan, atau memanggang roti lagi yang tadinya suruh anak-anak yang ngerjain, sekarang pinter sendiri gitu loh, udah bisa bikin adonan merem aja gitu, udah jadi. Itu positif dari seperti itu aja gitu. Jadinya aku udah bilang bikin simpel aja deh ya. Kita udah ribetin tiap hari, ya udah pusing ya kan ngurusin jam segini, bentar lagi ngoeng lagi satpol lagi, lihat lagi nengok, Bu jangan lupa protokol, maskernya begini. Aduh, aku bilang ini hidup ini kayaknya seru banget gitu loh akhirnya. Wah, menarik ya, karena Iya, karena memang di era PSBB atau lockdown ini memang sangat terbatas kan, khususnya ya let's say pengusaha-pengusaha F&B juga bisa dibilang kalau yang nggak tahan-tahan banget mah mereka langsung tutup tuh semua, nggak berani buka gitu kan. Mbak ceritain dia ketika tadi Mbak bilang ada satpol berapa kali gitu kan, peraturannya gimana sih? Karena yang saya tahu kan katanya sampai jam 7 malam tutup gitu kan, lebih nggak bisa dining, terus lebih bisanya online pesenannya. Nah di Mbak Cynthia sendiri gimana untuk dine in, masih bisa atau gimana peraturannya sampai kayak Satpol PP bolak-balik terus gitu? Kebetulan tempat saya di sini ya, tempat kami di sini itu cukup luas. Terus kita juga outdoor, ya kan. Terus juga memang jarak antara bangku satu dengan bangku lain pun juga itu juga memang bisa semeteran gitu ya. Jadinya memang bukan tempat yang krem gitu ya, satu sama lain tuh deket-deketan gitu. Jadinya itu yang membuat mereka jadi tidak ada alasan pun sesuai dengan protokol juga kami sejalanin ya kan. Terus juga memang kami juga sediain apa yang diminta oleh pemerintah untuk seperti ya standar banget kan, itu dari tempat cuci tangan lah, maskernya semuanya, dan sanitizer. Nah cuma itu aja yang bersyukur karena memang ini tempat memang luas dan lagi juga outdoor. Jadi saya juga terus terang ini I'm not going to indoor activity lagi ya kan, karena merasa tidak nyaman aja ya kan. Jadi selalu kalau misalnya pergi ke kafe atau cari di mana gitu tempat, masih I'm looking for the outdoor tempat yang place yang aku lebih bisa breathing lebih enak lagi gitu kan. Jadinya ya sekarang ya udah jalanin aja. Kalau memang pas kita memang mesti ada teguran atau apa ya kita cuma bisa bilang bahwa hey, kita mesti survive, tapi kita masih selalu mengikuti apa yang dianjurkan kita secara protokol. Gitu sih. Mbak Cynthia, kita sapa-sapa dulu yang udah nge-wave di sini, udah lumayan banyak. Ada beberapa, ada Kathy, terus ada Hai selamat malam Mas Aditya Bagaskara, ada Adila Distiani, ada Mbak Nona juga, Hai. Lalu ada Mbak Fani. Ada Olivia di sini. Ini Fani ini laki-laki ya kan. Hai bro, ya kan. Ya kan ini kebetulan ini temennya itu. Cuma mereka kayaknya ketinggalan ya. Terus ada yang dari Bali juga nih. Ada Dewi dari Bali. Wiwi, terus ada gitu. Tigor. Udah lama nih Gor kagak ketemuan ya kan. Ada Neng di sini, ada Gina, ini sahabat aku. Ada model aku ada Lady Aura di sini. Itu juga harus nanti harus diajak ngobrol nih. Siap. Intinya sekarang ini sudah gabung di live Instagram lagi barengan sama saya Kimi dan juga Mbak Cynthia dari podcast Listen to Kimi FM, It's All About Single Fighter. Tapi tadi versinya Mbak Cynthia tuh ditanya lagi ke saya singlenya kayak gimana dulu nih gitu. Nah ternyata memang single itu bisa dibilang punya levelnya masing-masing juga gitu kan. Mungkin di sini kita akan bicara tentang single fighter yang let's say dia apapun statusnya, kita bicara dari situ dulu, tapi dia tetap berjuang sendiri gitu. I'm a single fighter, even I have let's say husband or wife gitu, tapi semua kok kayaknya gue jalanin sendiri, gue perjuangkan sendiri seperti itu. Nah makanya ini relate juga dengan pembahasan malam hari ini nih, tahun baru, apakah harus pasangan baru atau kepribadian baru. Let's say sudah punya pasangan deh Mbak Cynthia, kita ngobrol sudah ada pasangan, tapi feelingnya kayak kok gue am a single fighter ya, semua by myself seperti itu. Apakah kepribadian orang yang merasa seperti all by myself, even dia ada pasangan, itu juga bisa dirubah atau dibentuk mumpung masih awal tahun nih Mbak, biar nanti ke belakangnya nggak jadi berantakan lagi gitu dari yang sebelumnya?
What do you think? Kalau kita bicara soal if you feel like you have to fight yourself, itu sebenarnya terbentuk dari awal. Aku juga orangnya gitu, karena memang dari muda aku juga memang tidak pernah ada ketergantungan, bukan tidak ada ketergantungan, tapi memang bukan, I'm not the typical is very like depending to other people, ya kan, even to my parents. Jadi semuanya biasa sendiri gitu. Dan aku yakin saat kita bicara bahwa you have to fighting atau you have to fight to survive, itu adalah pilihan. Ya kan, ada orang yang tidak mau fight karena dia merasa bahwa buat apa gue fight, mendingan gue cari orang yang gue bisa depending, ya kan. Kalau bicara ini, ya kan, untuk aku atau beberapa teman-teman yang kita kenal itu, kalau mereka bilang ya emang gue sudah terbentuk dengan kepribadian itu bahwa I have to fight, I have to survive. Tapi bukan menjadi satu beban atau satu pilihan yang mereka rasa bahwa aduh gue putus semua sendiri ya. Kalau aku merasa justru when I'll be independent, ya kan, I'm not depending to other people, itulah diri aku sendiri. Because you have to be yourself, right? You have to always believe bahwa manusia itu dimanapun juga tidak ada yang bisa tergantung dengan orang lain. Gitu loh, Mi. Kalau buat aku punya opinion, ya kan, karena kalau kita kembali lagi bilang because you're single, right, you have to fight to yourself, you have to survive. Hey, that's your choices, ya kan. Kalau tidak adalah orang yang bisa kita gelantungin, yang kita bisa dependent, ya kan, orang yang bisa selalu itu menjadi, ya kan, ya kita punya leaning ke dianya. Tapi kalau memang dasar dari kepribadian itu sendiri sudah terbentuk dari mudanya, kalau aku mah dari muda selalu memang tidak pernah mau ada ketergantungan, ya kan. If I can do it, cuma ada bad when you like getting when you growing up, right, when you getting older, sometimes you just feeling you just tired. You just need somebody to lean on, itu aja gitu loh. Kayak kita tuh punya sayap tadinya kuat, ya kan, mendadakan, aduh gue udah umur segini kayaknya karena gue capek terbang gitu kan, ya kan, gue pengen ada orang. Guess what? Itu kembali lagi sama mindset lagi, kembali lagi kan kepribadian dengan mindset, ya kan. Kalau misalnya orang yang merasa bahwa gue sendiri, ya kan, gue udah pernah, terus gue akhirnya mesti jalanin, gue mesti, hey, that's your choices, itu aja pilihan hidupmu sendiri kok yang mau kayak gitu. Kalau nggak mau ya pilih aja, mencari gantungan aja gitu kan. You don't have to fight untuk hal-hal yang memang buat diri kita sendiri gitu loh. Berarti balik lagi ke kitanya ya, itu pilihan kita mau seperti apa gitu kan. Kalau bicara tentang yang tidak punya pasangan nih Mbak Cynthia, let's say dia sudah pernah berhubungan tapi gagal dan di tahun baru ini masih kayak ragu untuk punya pasangan baru karena trauma. Waktu di podcast sih Mbak Cynthia waktu itu pernah bilang ya setiap orang itu beda-beda gitu kan. Tapi how come kalau misalkan dalam diri teman-teman juga mungkin yang malam hari ini lagi nonton pengen punya hubungan baru tapi masih trauma dengan hubungan sebelumnya, itu sebaiknya apakah perlu pemulihan dulu sampai akhirnya ada pasangan lagi atau ya udah gitu loh, jalanin aja deh gitu, supaya ini balik lagi ya, karena kita kembali lagi nggak bisa terus-terusan sendiri juga kan, harus ada support system yang ada gitu, walaupun semua balik lagi ke kitanya. At least kita kan manusia yang balik lagi ya harus ditemenin, atau at least ada satu orang yang bisa menjadi good listener buat kita gitu. Sendiri itu pilihan lagi, Mi. Kalau mau pilihan sendiri, lagi, sendiri, ya kan. Kalau misalnya ketemu soulmate atau ketemu somebody yang punya chemistry sama kita bisa pilihan lagi. Memang kita mau stay sama dia, atau selalu kita juga merasa bahwa kita butuh waktu untuk kita juga sendiri, ya kan? Karena itu kembali lagi sama what we need. Kita butuh apa dengan apa yang kita butuhin. Ya, apa yang kita butuhin gitu. Ada orang yang butuhin, enggak lah, yang penting secara ekonomi, kalau gue punya pasangan, bisa saling supporting. Kalau gue cari pasangan, gue cuma butuh yang bisa gue ajak jalan-jalan, gue bisa ajak makan bareng, dengerin musik, bisa nonton, bisa traveling bareng, ya kan. Ada lagi juga, ya karena gue kalau sakit, gue kepingin nanti kalau gue udah tua, ada orang yang bisa jaga gue. Tapi itu kan sebenarnya ekspektasi saja. Makanya aku selalu belajar sama diri sendiri, dan aku sering ngomong sama sahabat-sahabat teman-teman bahwa what I learn about life, ya kan? Kalau kita di hidup itu kita banyak ekspektasi dari orang lain.
We have much expectation, ya kan? Kita mau orang lain supaya pasangan kita bisa begini itu salah karena itu membuat kita tidak happy. Itu udah pasti, ya kan? Oh, gue mau punya pasangan yang bisa begini, ya kan? Kenyataannya saat berjalan waktu, saat sudah di titik dengan umurnya sudah makin bertambah, ekspektasi itu sendiri buyar. Yang ada kita unhappy, become sad, become unhappy, frustrated, depression, ya kan? Nah, itu yang aku pelajarin. Ya kan? Bertahun-tahun aku belajar saat waktu aku juga masih belum ada serious relationship atau apa, ya kan? Itu sebenarnya buat aku sendiri, I'll just take it so easily. Dan aku cuma merasa, kalau gue punya pasangan, gue mau, ya kan, semuanya bisa nyaman dan kompromi. Gue tidak pernah mau ekspektasi dia untuk bisa ngerti. Bahasa mengerti itu adalah bahasa yang salah buat aku di dalam satu pasangan. Ya kan? Harusnya seperti apa, Mbak? Kompromi. Mana mungkin orang selalu bilang gitu, gue udah 20 tahun gue ngerti. Ya namanya orang divorce aja bisa udah year 25 year 30 years old marriage loh, ya kan? Ibu kita aja belum tentu, keluarga kita aja belum tentu ngerti kita. Ibu kita aja melahirkan kita belum tentu ngerti kita, ya kan? Apalagi orang lain yang baru hidup sama kita. Yang ada yang aku pelajarin selama relationship itu, we take it like seriously, ya kan, bahwa apa? Kompromi aja. Ya kan, saat memang itu namanya karakter tidak bisa, namanya kepribadian lo pasti beda, nggak mungkin ekspektasi dia sama aku juga mesti sama, ya kan. Tapi yang ada buat aku sendiri, ya kan, kompromi aja deh, lu bisa nggak, ya kan, kompromi sama gue, ya kan, gue nih begini nih, ya kan, gue begini, ya kan, kalau lu nggak bisa ikutin, sekarang bagaimana caranya supaya lu nyaman? Kalau aku melihatnya lebih ke situ, gitu. Ya kan, di pasangan itu. Kalau mengerti, nggak ada manusia yang bisa mengerti sesungguhnya yang kata mengerti itu. Understanding itu dalam hal apa? Anak kita juga untuk ngerti kita kok. Ya kan, memang kita ngerti sama anak kita nih. Nggak juga, ribet, kadang malah kan ngertiinnya setengah mati. Benar. Berarti satu catatan penting yang perlu teman-teman simak juga malam hari ini, kita jangan banyak berekspektasi deh dalam sesuatu apapun itu, apalagi sama pasangan gitu kan. Karena mau siapapun pasangannya, kalau kita ekspektasinya terlalu jauh, terlalu tinggi juga kita tetap aja ujung-ujungnya nggak bahagia gitu nggak sih, Mbak Cynthia gitu kan? Ya, you gonna feel unhappy. Karena kita berharap banyak gitu sama orang, ya kan? Kita berharap bahwa saat kita menjalani relationship sama dia, saat kita hidup sama dia itu, bahwa ini gue nih ekspektasinya, gue kepinginnya dia seperti itu. Tapi kenyataannya banyak hal saat umur kita bertambah, nggak mungkin nih. Orang itu umur kan nambah, berarti kan cara pola pikir ya. Dia cara melihat hidup, cara melihat yang titik dari titik kesabaran aja udah beda. Semakin tua kadang-kadang udah ada kesabaran juga gitu kan. Nah jadi itu yang harus kita kompromi gitu. Dan sadar diri lah, ilmu sadar diri itu yang rupanya harus dipelajarin gitu. Apakah ilmu sadar diri itu akan kita miliki seiring dengan pengalaman yang kita punya juga, Mbak? Karena kan Mbak Cynthia juga bisa dibilang pengalamannya waktu itu ya kita di podcast ya nggak sedikit kan, punya pengalaman 2 kali menikah atau punya 2 kali pengalaman berhubungan serius lah sama orang gitu kan, sama pasangan sebelumnya maksud saya. Nah balik lagi ke tadi tuh ilmu sadar diri itu gitu loh. Apakah bisa berkompromi dengan diri kita atau dengan lingkungan? Itu berpengaruh dari pengalaman atau jam terbang kita lah gampangnya seperti itu, Mbak Cynthia. Ilmu sadar diri itu belajar bertahun-tahun hanya mengingatkan pada diri kita. Kenapa? Karena achievement yang namanya seperti goal hidup itu adalah baru bisa merasakan bahwa orang itu perlu yang namanya happiness dan damai. Jadi kalau kita nggak sadar diri, kita nggak akan pernah bisa berdamai sama diri kita. Yaitu dia sadar, ilmu sadar diri itu buat saya yang pelajari selama sekian tahun ini ya kan, bahwa apa? Sadar diri itu berarti ya kan, kita tahu batas kemampuan kita di mana, kekurangan kita seperti apa, ya kan, ekspektasi kita seperti apa, dan bagaimana kita selalu menjadi diri kita sendiri. Ilmu sadar diri itu bisa membuat kita itu berdamai dengan banyak hal rupanya. Berdamai saat kita
ya kan punya rasa, seperti bilang rasa trauma, ya kan mungkin aduh gue kalau punya laki lagi ntar begini lagi, ya kan nanti gue begini lagi, ya kan. Nah itu ada sadar diri. Nah kita sendiri kan mesti berkaca sama diri kita. Emangnya yang berkaca cuma pasangan kita kan enggak, kitanya mesti berkaca. Kalau kita tidak menyadari diri kita juga punya titik lemah, ya kan, titik di mana akhirnya kita akan kembali lagi tidak bisa menerima dia ke depannya. Nah itu kan juga membuat kita tidak bahagia. Kalau saya umur sekarang ini ya selalu berpikir bahwa what it makes me happy every day, what makes me to feel peace, ya kan, karena peace itu tidak mudah ini, ya kan. Kalau saya tidak belajar untuk bisa berdamai diri saya sendiri dengan semua problem sebelumnya, ya kan, saya tidak akan bisa menyikapi hidup dengan tenang, apalagi saat keadaan seperti sekarang. Oke. Itu perlu meditasi nggak sih, Mbak Cynthia, untuk menemukan inner peace dan ya seperti yang tadi Mbak Cynthia sampaikan kan, ada maksudnya itu kan maksud saya secara real atau secara nyata bentuk yang perlu kita lakukan. Apakah ada ritual khusus yang Mbak Cynthia lakukan dan bisa di-share sama teman-teman juga sehingga akhirnya ya bisa tetap berpikiran jernih atau positif gitu kan? Saya itu orang yang tidak bisa meditasi. Dan saya kadang merasa bahwa meditasi itu tidak butuh, ya kan. Hal-hal cuma nih. Meditasi itu sama juga, kalau saya bilang itu seperti kalau dulu orang zikir kali ya. Orang tuh juga cuma dalam kamar aja. Kalau kita berpikiran tenang, ya kan. Itu adalah suatu meditasi. Memang teman-teman juga banyak bilang, coba aja, lu kemarin di Ubud, di Bali ya lu yuk meditasi. Gak bisa, palaku itu tuh move terus, ya kan. Boro-boro tuh meditasi. Tidur aja kadang kita mikir kok, gimana suruh kita meditasi. Nah, pengertian meditasi buat saya sebenarnya apa? Berdamai sama diri sendiri dulu. Gitu loh, Mi. Kalau kita udah merasakan bisa berdamai dengan semua keadaan banyak hal, itu sama juga buat saya itu seperti meditasi diri sendiri. Bahwa ya sudah, kita let go, ya kan. Kita juga hanya meminta satu hal, Mi. Gini aja ingat, saat saya tidak bisa tidur, obat zaman dulu kalau nggak bisa tidur itu dengan segala macam problem, obat tidur sama obat penenang. Kan pasti itu yang dikasih. Kita pergi ke terapi, kita pergi ke psikolog. Yang dikasih pasti obatnya kamu harus bisa istirahat dulu, kamu bisa tidur, ya kan. Orang nggak bisa tidur, pikirannya tidak tenang, hatinya tidak tenang, ya kan. Orang tidak, ya kan, karena dia tidak bisa berpikir dengan baik. Terus apa lagi? Obat penenang itu pasti, karena aku sudah ngalamin sekian tahun obat penenang. Habis obatnya habis, tidak tenang lagi nih. Jadinya, ya kan, sempat beberapa guru bilang ya kan. Pokoknya dari guru berapa agama pun akan sama ngomongnya. Ketenangan diri itu berasal dari diri kita sendiri, bukan dari sesuatu yang hanya bersifat temporary, ya kan. Orang kan gelisah, ini, tapi memang itu belajar itu nggak gampang nih, ya kan. Aku tuh kalau pulang dari COVID, ya kan, kepala tuh udah mau pecah rasanya. Mikirin kemarin bagaimana mesti kasih makan ini anak-anak ada di sini, staff-staff, ya kan, bagaimana gue mesti servis nih, ya kan, kerjaan desain gue udah kagak bisa jalan gitu kasarnya. Ini nggak bisa, itu nggak bisa stop. I cannot go back to see my island, ya kan. Meskipun mau pergi juga rasanya udah gak tenang sekarang ini gitu. Tapi akhirnya cuma kembali lagi, sudah, biarkan Allah besok adalah urusan yang alam, urusan di atas. Ya kan? Tuhan itu kan tidak pernah tidur, ya kan. Kita itu kan hidup dengan alam. Serahkanlah semua kepada alam. Hari ini lakukanlah yang terbaik, gitu kan. Ya kan. Itulah yang membuat kamu kan bisa merasa damai saat kamu belajar berpikir seperti itu. Berarti accepting ya, bisa bilang seperti itu ya Mbak Cynthia ya. Menerima kondisi apapun hari ini, accepting, menerima. Ikhlas lah, seperti itu gampangnya gitu. Biar lebih damai lagi sama diri sendiri. Kenapa Mbak? Ingat ya, ikhlas itu bukan pasrah ya. Ikhlas itu adalah nggak pasrah. Betul. Karena banyak orang yang sekarang itu dia pasrah, sudah biarkan saja, ya sudah lihat aja besok seperti apa, ya kan. Dan itu aku temukan banyak sekali sejak dari tahun lalu. Tapi aku bilang ikhlas itu saat ya kan, kamu dengan keadaan ini bisa menerima, sadar diri, dan belajar berdamai dengan banyak hal. Ya kan, kurangin namanya rasa marah, lepaskan energi negatif.
Karena itu yang lagi aku didik anak-anak aku di sini, ya kan, staff-staff aku apa. Kalau satu energi negatif ada di dalam lingkungan kita, itu pasti akan, ya kan, contagious, tuh menular kepada energi negatif kepada yang lain. Tapi kalau pagi-pagi kamu sudah memberikan energi positif, ya kan, insya Allah pasti semuanya akan jadi positif. Makanya aku pesan jangan buat aku ibu merasa jadi mesti marah-marah tiap hari gara-gara, ya kan, lupa bahwa ya keadaan sekarang itu lagi kagak normal gitu kan. Jadi kalian juga harus sadar diri bahwa ayo gitu, ya kan, jangan down. Baru sepi aja baru merasa, Bu, sepi nih Bu, nggak ada orang. Tunggu, kalau lu pikir positif, lu lihat 2 jam lagi habis hujan pasti ada tamu, dan insya Allah pasti ada tamu gitu loh. Oke. Makanya malam hari ini kita bahas tentang topik pasangan baru atau kepribadian baru sih. Dari sini tadi saya sudah menangkap poin-poinnya buat teman-teman juga yang lagi nonton gitu ya. Kalau untuk pasangan baru ya kembali lagi ke kita kan, kebutuhan punya pasangan baru itu apa sih gitu, dan jangan banyak berekspektasi dari pasangan kita. Atau ya tadi balik lagi, kalau memang kita mau punya kepribadian yang baru pun sebetulnya bisa dibentuk dari mindset juga. Sebetulnya tadi Mbak Cynthia sharing juga kurang lebih yang sedang menyimak bisa menjadi input yang good input dan good advice sih, karena kita nggak tahu ya kondisi teman-teman malam hari ini apakah dalam kondisi baik-baik saja atau tidak. Mudah-mudahan ya semuanya bisa berjalan baik-baik aja dan bisa terhibur dengan adanya masukan dari Mbak Cynthia atau sharing dari Mbak Cynthia malam hari ini. Karena kan memang tujuan podcast Listen to Kimi FM adalah ingin menjadi support system. Even kamu bukan single pun, tapi setidaknya bisa mendapat input dari our conversation tonight gitu loh. Nah Mbak Cynthia, sebelum kita closing malam hari ini gitu ya, ini kan masih di awal tahun, bulan Januari udah mulai musim hujan juga gitu. Jakarta terkenal dengan banjir. Kalau nggak salah Mbak Cynthia di daerah Kemang gitu kan. Kemang itu kan juga yang saya tahu juga nggak sedikit titik yang kena banjir gitu kan. Ini untuk menghadapi musim hujan, musim banjir gitu, khususnya buat teman-teman juga mungkin yang daerahnya terkena banjir gitu kan, apalagi tambah dengan pandemi. Apa sih kira-kira yang kembali lagi nih yang bisa Mbak Cynthia sampaikan supaya teman-teman di sini tidak terlalu desperate atau tidak terlalu stres menghadapi tahun yang mudah-mudahan semuanya going well gitu? Mungkin banyak, ada berapa hal ya, Mi, ya. Maksud 1-2 hal saja yang utama, bahwa apa? Selama kita sehat, ya kan, selama kita masih punya supporting system, sahabat-sahabat, teman-teman, ya kan, yang masih ada, kita hanya harus belajar bersyukur saja, ya kan. Selama masih ada waktu untuk berjumpa, meskipun kita masih dalam suasana seperti ini, ya kan, lakukan lagi. Meskipun cuma seperti live seperti ini, tapi itu akan banyak mengobati yang namanya rasa depresi, ya kan, rasa tidak nyaman. Kebetulan juga, bukan kebetulan, ya sayangnya juga dari tahun lalu itu banyak sahabat-sahabat saya yang pergi duluan, ya kan. Ini tahun aja awal ini udah ada 1 nih di yang sekarang ini yang pergi, sahabat saya, ya kan. Tapi saat saya bangun tidur saya dapat berita itu cuma bilang semua itu kita hanya tinggal menunggu giliran saja, ya kan. Jadi lakukanlah yang terbaik, ya kan. Hujan itu kadang-kadang bikin baper memang sih ya, cuma ngerasa aduh gue kalau begini biasa-biasa gue bisa ngumpul, ya kan, biasa aja gue dengan mudahnya, namanya tinggal nelfon temen datang. Aku tuh udah banyak kehilangan banget tuh momen yang normal, yang sebelumnya itu yang very easily to gathering ya, untuk selalu sama-sama gitu loh kan, sama teman-teman. Tapi sekarang ini hanya bersyukur bahwa just make time, ya kan, untuk say hi, untuk luangkan waktu untuk paling tidak mengatakan bahwa hey, ya kan, gue kangen sama lu nih gitu, ya kan, gue udah lama, ya kan, gimana lu, sehat-sehat aja. Dan itu sebenarnya yang ngobatin gitu loh, Mi. Kalau buat aku tuh hal secara dari spiritual, bahwa aku bersyukur bahwa ya kalau misalnya diusahakan ada waktu gitu kan, pasti ya inget gitu, pasti selalu tuh pada kemana sih nih orang-orang, ya kan. Ya cuma itu aja yang untuk mengurangi depresi itu, saat memang kita kan merasa kehilangan sekarang ini kan, kehilangan momen yang biasanya normal aja gitu loh. Tapi jangan lupa bahwa kita tidak pernah sendiri kok, Mi. Tidak pernah sendiri, ya kan. You're not alone ya. Orang-orang yang selalu sayang sama kita, selalu yang perhatikan kita gitu.
Aku kangen banget sih sama teman-teman yang udah setahun ini kita nggak bisa ketemu, ya kan. Tapi yang selalu masih berarti aku lagi diem juga, aku lagi merasa ada kemana, ya kan. Atau memang kita masih bisa kesempatan untuk bisa bicara. Kalau enggak ya akhirnya jadi depres karena ngerasa bahwa gue nih ya susah banget sekarang ini jadinya complaining aja nanti. You just keep like complaining everyday problem gitu. Oke, berarti tadi yang perlu kita garis bawahi adalah bersyukur itu penting di dalam kondisi seperti ini ya Mbak Cynthia ya. Karena kita masih bisa hidup aja tuh kayaknya udah ya Tuhan sudah memberikan satu kebesaran ya, kita bisa tetap bertahan dan bisa tetap bernafas dengan baik di saat semua orang sedang membutuhkan oksigen di sana di era corona seperti ini gitu kan. Oke. Aja sih gitu semuanya. Ya kan? Oke. Sehat-sehat di sosmed rasanya, kapan yuk ketemu yuk gitu kan, kangen loh. I miss them all. Ini teman-teman yang lagi pada di sini juga nih kayaknya, I just feel like just missing you so much gitu loh kan. Sama Kimi juga setahun ini ya kita nggak ketemu. Iya, kangen juga, pengen juga ngobrol secara langsung, bukan hanya secara live seperti atau virtual ini, tapi at least secara virtual kita bisa mengobati rasa rindu itu gitu kan Mbak Cynthia. Well, yang sudah gabung malam hari ini, aku tuh ya, nongkrong di tempat aku aja ini. Enak kok. Boleh banget. Nanti kita tinggal atur aja jadwalnya. Pokoknya sudah gabung malam hari ini, terima kasih banyak sudah join live di Instagram Listen to Kimi FM. Tadi kayaknya saya sempat lihat ada Mbak Agnes Marlita juga nge-wave ke kita. By the way, Mbak Agnes ini kalau boleh saya say hi sedikit. Waktu sebelum saya jawab, saya sempat kerja bareng sama Pak Chandra Martono. Jadi waktu itu Pak Chandra itu yang memotivasi saya juga buat punya podcast. Jadi kan ceritanya saya memang kangen siaran Mbak Cynthia gitu kan. Terus Pak Chandra bilang, lu kenapa nggak bikin podcast aja kayak Agnes gitu. Jadi mungkin ya karena lagi gabung juga tadi ngeles, hai Mbak Agnes. Gitu aja sih. Dan mudah-mudahan Mbak Cynthia... Iya, aku berapa kali lihat postingan Mbak Cynthia sih sempat mention juga Mbak Agnes Marlita. Mudah-mudahan kita bisa hang out atau ngobrol langsung nanti ya. Kita bikin sesuatu bareng-bareng. Oh iya, tapi ada Ira juga. Ira, gue kangen sama lu. Ira Safety ini teman TK aku. Oh gitu. Wow. Terus ada Mbak Intan. Mbak Intan Senduk juga aku udah gak ketemu 2 tahun kali ya. Terakhir kita ketemu di Bali. Jadinya ya thank you ya semuanya. Aku tuh jadi kangen banget deh. Ntar kapan mesti ngumpul di sini deh. Iya, siap. Dan kalau misalkan yang kangen sama-sama, kalau yang kangen sama Mbak Cynthia juga pengen lebih tahu banyak ceritanya, bisa loh didengerin di podcast, di Spotify, cari aja, atau di Apple Podcast, Google Podcast, YouTube audio versionnya juga ada. Listen to Kimi FM, It's All About Single Factor, episode 15. Waktu itu Mbak Cynthia banyak cerita dan banyak ngasih input dan advice juga for our listeners. Anyway, thank you so much Mbak Cynthia sudah join live malam hari ini. Tadi awal-awal kita sempat bermasalah sama sinyal, but thanks God berjalan dengan baik, karena balik lagi kan hidup tidak selalu lancar, tapi pada akhirnya kita bisa mengatasi itu dengan baik. Seperti itu. Akhirnya. Semua ada waktunya. Akhirnya. Betul. Terima kasih banyak buat Mbak Cynthia. Sehat-sehat selalu. Dan yang pasti juga buat teman-teman yang sudah nonton, thank you so much sudah join di kita. Nanti minggu depan setiap Rabu malam seperti biasa akan hadir lagi live Instagram atau live IG di @listentoKimiFM bersama para narasumber yang sukses di bidangnya. Sekali lagi, terima kasih banyak Mbak Cynthia. Sehat-sehat selalu dan sukses untuk apapun yang sedang dijalani. Semua goalnya atau planningnya berjalan dengan baik dan lancar ya Mbak Cyn. Thank you Kimi, ya kan, stay healthy, ya, oke. Okay. You too. Good night. Yo, bye bye.